Oke, ini sesi kedua, kita lanjutkan lagi tentang cycloplegic refraction. Mengapa pada atropin beberapa pasien mengalami efek samping seperti hipersensitivitas dan konjungtivitis? Yaitu lagi, balik lagi ke alerginya. Jadi sebenarnya mungkin setiap orang juga ada tingkat alerginya, cuman ada yang rendah, ada yang tinggi gitu ya, atau memang tidak ada alergi sama sekali. Kayak misalnya saya alergi ke apa salah satu eh, apa sih yang kayak kayak bahan-bahan perhiasan. Jadi kalau bukan emas, perak itu saya akan gatel. Nah itu ya kayak gitu. Jadi itu hanya ke arah alergi. Dia alergi nggak terhadap obat itu. Kemudian eh, kalau psikoplegic bisa digunakan untuk dewasa bisa sekali. Jadi untuk kasus-kasus yang hipermetrop biasanya kita gunakan psikoplegic untuk sebenarnya berapa sih gitu ya ukuran yang sebenarnya, baru nanti setelah kita jadi cek, jadi sebelum dilakukan penetesan psikoplegic kita koreksi berapa, setelah psikoplegic kita lakukan koreksi lagi berapa, nanti ketika si obatnya sudah efeknya sudah tidak ada kita cross check gitu. Jadi memang ke bukan kekurangan ya. Jadi efeknya dari pemeriksaan psikoplegic ini kita memang kerjanya menganalisanya 2 kali gitu. Tapi ini tujuannya untuk supaya sebenarnya koreksi yang paling tepat itu yang dan enak buat si pasien itu yang mana. Selain kita tahu yang kalau pupilnya dia tidak ya biasa itu berapa, koreksinya kemudian dilumpuhkan, akomodasinya berapa. Itu memang penting gitu untuk mengetahui koreksi yang benarnya berapa, yang enak buat buat pasiennya. Nah, eh, jadi bukan terbalik nih ya. Jadi ada nih kalau misalnya pada penggunaan psikopedi pada anak bisa memungkinkan kesalahan refraksi seperti power yang terlihat ternyata lebih besar dari visus yang seharusnya. Iya, jadi terutama ini yang hipermetrop seperti yang tadi saya bilang. Jadi berbeda dengan miopia. Kalau hipermetrop itu misalnya dengan ukuran yang sama dioptrinya, misalnya kalau yang miopia -2, yang hipermetrop +2, itu visus jauhnya akan lebih bagus yang hipermetrop, walaupun sama-sama 2. Nah, kenapa bisa demikian? Karena terjadi akomodasi di dalam matanya. Kalau miop kan nggak bisa akomodasi, ya, jarang. Dia paling lemah dalam akomodasi. Nah, karena itulah cycloplegic ini diperlukan. Salah satu alasannya itu adalah untuk melumpuhkan usaha akomodasi mata sehingga terlihat sebenarnya ukuran kelainan refraksinya berapa. Tuh. Nah, balik lagi seperti saya bilang tadi, tidak semua hasil koreksi dari cycloplegic refraction itu full diberikan langsung segitu besarnya untuk koreksi kacamata. Tergantung juga apakah dia ada juling, ada atau tidak, gitu ya. Karena bisa jadi setelah cycloplegic refraction di mana koreksinya yang berbeda itu muncul, misalnya asalnya sebelum koreksi refraksi sebelum cycloplegic itu koreksinya +2, ketika di cycloplegic ternyata +7, ya 2 dan 7 berarti harus itunya yang hipermetrop latennya 5 ya. Nah, apakah 7 ini nanti ketika si efek obatnya habis itu bisa diterima oleh matanya +7 ya, atau malah jadi buram penglihatannya. Itu yang makanya menjadi apa unik gitu ya. Kalau hipermetrop ini jadi kita memang nggak bisa langsung sesuai dengan prosedur seperti kalau kita koreksi miop gitu. Kita harus mikirnya 2 kali. Nah,
Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada yang memang bisa dipakaikan langsung segitu, terutama anak-anak yang juling ya, juling ke dalam atau eh, isotropia gitu ya, atau poria, itu bisa dipakaikan selama penglihatannya tidak menurun. Tapi ada juga ketika misalnya kita koreksinya menjadi 7 plus 7, ketika efek obatnya habis dan dia kembali pupilnya seperti biasa, akomodasinya biasa lagi, itu dia akan akomodasi lagi jadi bentrok. Akomodasi dia di dalam si lensanya yang cembung ditambahkan lensa plus yang sudah full. Jadi malah buram penglihatannya. Nah, itu jadinya makanya kenapa kalau kalau misalnya yang tadi yang atropin ya dikurangkan plus satu, kalau yang siklon plus setengah. Tapi nah itu lagi juga kita harus lihat dulu nih. Makanya apa dilihat lagi karakter pasiennya gimana, karakteristiknya hipermetropnya gimana, apakah bisa difulkan koreksinya sesuai dengan hasil koreksi cycloplegic atau tidak. Itu memang butuh. Nah, itu yang saya bilang selama ini bahwa kalau hipermetrop itu koreksinya agak unik. Ya. Kemudian eh, apakah tidak berbahaya jika tidak dalam pengawasan? Bisa bahaya karena apa dia nggak tahu kalau misalnya ternyata dia tekanan bola matanya tinggi ke arah glaukoma bisa. Jadi memang ini biasanya tidak di apa ya? Memang obat-obat berbahaya dan enggak di loss, jadi harus dalam pengawasan. Biasanya juga ini dilakukannya penetesannya di rumah sakit atau di tempat pemeriksaan, enggak di rumah. Kalaupun di rumah itu harus misalnya buat anak-anak gitu ya. Ini memang ada keperluan untuk pemeriksaan. Nah, anak-anaknya harus dipakaikan tetes psikoplegik. Itu orang tuanya yang kita edukasi dulu gitu ya, informasi dulu eh, berapa hari eh, sehari itu berapa kali. Nah, baru nanti dilakukan pemeriksaan. Ini memang ini kalau misalnya nggak diawasi agak berbahaya. Ditambah kalau dengan obat itu kan pupilnya nanti lama-lama akan membesar. Jadi dilatasi dia akan ngerasa buram penglihatannya. Kalau misalnya pasiennya tidak diedukasi dengan hal itu, dia akan kaget ya. Jadi saya habis ditetes, ternyata saya nggak bisa baca jadinya. Gitu. Ya, jadi memang harus dalam pengawasan. Kemudian, nah ada juga, apakah misalnya terus-terusan ditetes itu bisa menjadi bahaya? Jadi gini, ada kondisi mata tertentu yang menjadikan efek dari obatnya itu tidak kelihatan. Contohnya adalah perlengketan dari si iris ya di dalam itu ada. Jadi kita mau tetesin berapa kali tetap aja segitu-segitu aja. Jadi dia nggak bisa lebar gitu. Jadi kita tetes misalnya biasanya sampai 3 kali. Apa? Kalau misalnya tetap segitu ya udah maksimal memang segitu. Walaupun memang kayaknya mungkin kurang apa ya kurang memadai untuk dilakukan pemeriksaan dengan pupil segitu. Atau misalnya memang bandel ya, jadi memang ada bawaan agak susah gitu. Jadi untuk tetes sekali itu efeknya nggak kerasa. Seperti apa salah satunya itu yang si apa namanya kejang ototnya atau hipermetroplatennya itu besar. Itu sekali juga kadang-kadang nggak cukup. Jadi masih masih ada sisanya. Jadi kadang-kadang kita di dosisnya ditambahkan misalnya sekali tetes menjadi setelah setengah jam kemudian kita tetes lagi gitu. Nah, gimana kalau misalnya diperlukan untuk si pupil kembali kembali seperti semula gitu ya. Jadi kan kalau misalnya dilakukan cycloplegic refraction itu mata atau pupilnya itu akan membesar, dilatasi. Nah, untuk kalau secara alami dia nanti akan balik lagi sesuai dengan
kalau efek obatnya habis. Ya tergantung dari bahan apa yang diberikan pada tetes siklopegic itu. Tapi kalau misalnya ada keperluan di mana si pupilnya itu harus dikembalikan lagi ke semula gitu ya, saya dilatasi menjadi eh, miosis lagi, atau biasa lagi, itu ada obatnya. Namanya karpin ya, tetes karpin. Cuman memang ada efeknya juga. Setelah saya pelajari juga di sini, ternyata um, balik lagi ke trias akomodasi ya, dimana kalau ada akomodasi itu eh, terjadi konvergensi dan meiosis. Nah, kalau karpin itu kan mengecilkan pupil meiosis. Itu akan terjadi akomodasi. Jadi nanti kalau dicek ukurannya itu akan lebih dari koreksi yang sebelumnya. Tuh, jadi kita pandai-pandai harus menganalisa. Jadi nggak sembarangan, maksudnya ini balik lagi, dibalikin lagi supaya pupilnya menjadi kecil. Ternyata ada efek di balik itu, yaitu akomodasinya menjadi lebih. Kemudian, apakah bisa digunakan pada pasien yang matanya sensitif? Sensitifnya seperti apa? Kalau misalnya sensasi perih itu seperti kebakar dalam 1 menit pertama, ya pasti semuanya. Semuanya karena memang perih ya. Nah, kalau sensitifnya misalnya jadi merah, itu biasanya enggak sih ya, enggak. Kecuali yang alergi, itu bisa jadi nanti yang lain-lainnya keluar. Kemudian, eh, kalau misalnya kan memang bukan wewenang RO, nah, atau perawat, tapi itu bisa didelegasikan dari dokternya. Jadi si dokter harus mencatat pada lembar rekam medis gitu ya. Jadi diberikan tetes ini gitu. Dan memang karena itu jadi kalau nggak RO-nya perawatnya yang melakukannya dengan instruksi dokter. Selain itu, sebelum dilakukan penetesan harus diinform pasien dulu pasiennya. Jadi apa yang akan dirasakan setelah tetes mata ini dilakukan itu harus disampaikan dulu karena supaya nggak kaget gitu ya, nggak kaget. Kadang-kadang kita sudah menyampaikan malah lupa gitu pasiennya, makanya kayak loh kok jadi mata saya buram padahal sudah dikasih tahu. Jadi memang harus sebelum dilakukan itu diinform konsen dulu, diberikan edukasi dulu efek-efeknya apa saja gitu. Eh, Tadi ya siklopentolat itu semacam jenis jenis apa ya namanya, jenis obat ya, jenis obat yang efeknya itu untuk melumpuhkan otot-otot yang berhubungan dengan akomodasi mata. Efeknya apa? Jadi dia nggak akan bisa akomodasi, nanti lama-lama matanya akan dilatasi gitu ya. Tadi udah ya, adakah perubahan dosis ketika pasien terlalu sering dilumpuhkan? Biasanya sih enggak. Jadi tergantung tadi kondisi matanya gimana. Kalau misalnya bandel karena satu dan lain hal ada sesuatu di matanya ya bisa ditambahkan dosisnya. Tapi biasanya kita umumnya adalah satu mata satu tetes gitu. Cuman ya balik lagi bagaimana dulu itu si kondisi matanya. Apakah bandel apa namanya si akomodasinya eh, kencang sekali, yaitu memang bisa lebih dari 1 dosis ya. Oke, begitu saja tentang materi cycloplegic refraction. Kita memang harus apa ya, mulai mempelajari, walaupun itu untuk obat-obatan memang bukan wewenang dari RO, tapi kita harus memahami karena efeknya akan berhubungan dengan koreksi kita, gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.